Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Learning Mata Kuliah Pengantar Akuntansi 2 sebagai alternatif belajar yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang dimana ada beberapa bahan ajar yang mungkin tidak tersampaikan dikarenakan waktu kita yang terbatas. Maka dari itu saya membuat video pembelajaran seperti ini agar kalian bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Sesuai dengan waktu luangnya kalian sehingga fleksibilitas. Karena balik lagi, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa metode belajar kita kemungkinan besar akan blended antara offline dan online. Nah, kali ini yang akan saya coba bagikan dengan kalian adalah mengenai materi KAS. Sebetulnya sebelumnya sudah saya sampaikan, hanya saja dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, maka dari itu ada beberapa yang belum saya tersampaikan, terutama studi kasus. Nah, di sini terdapat studi kasus dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Tapi sebelum kita membahas terkait studi kasus tersebut, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu terkait kas. Bahwa kas kecil ini adalah kas yang dananya tuh relatif kecil sehingga pengeluarannya biasanya bersifat darurat untuk kebutuhan perusahaan. Nah, meskipun demikian, kas ini itu memiliki dua keunikan. Yang pertama, kas ini adalah salah satu aset yang paling current atau liquid, sehingga mudah untuk dicairkan. Tapi selain itu juga kas ini tuh paling mudah untuk diselewengkan atau dicuri. Maka dari itu perlu adanya internal control. Sehingga meskipun dananya relatif kecil untuk kas kecil, tapi tetap perlu adanya pencatatan akuntansi sebagai salah satu bentuk internal kontrol dari suatu perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, bahwa kas kecil tersebut memiliki dua metode pencatatan berdasarkan dari jurnal akuntansi, yaitu yang pertama adalah Impress Fund System dan yang kedua adalah Fluctuating Fund System. Untuk Impress sendiri adalah metode dana tetap, sedangkan fluctuating adalah dana yang tidak tetap, kebalikannya dari Impress gitu ya. Oke, kita langsung bahas terkait studi kasusnya. Di sini ada pada harapan kita yang menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang relatif kecil. Dan transaksi tersebut berhubungan dengan kas kecil yang dilakukan pada bulan Mei 2019. Berarti pada harapan kita ini melakukan pencatatan kas kecil dengan periode per 1 bulan ya. Nah, dari studi kasus ini sebelum kita entry ke jurnal, alangkah baiknya kita catat terlebih dahulu melalui buku penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Ini tinggal di entry aja ya, bahwa di tanggal 1 Mei 2019 telah dibentuk kas kecil dari bank sebanyak 250.000, tinggal kita entry. Di sini masuk ke dalam penerimaan kas kecil sebanyak 250.000 pada pembentukan dana kas kecil, sehingga saldo kas kecilnya adalah 250.000. By the way, ini itu berdasarkan dari nilai mata uang rupiah ya. Nah, kemudian pada tanggal 5 Mei, perusahaan Dagang Harapan Kita melakukan transaksi pembelian barang habis pakai toko atau peralatan ya sebesar 15.000. Katakan saja bahwa peralatan tersebut adalah ATK atau alat tulis kerja seharga 15.000. Sehingga saldo kas kecil yang awalnya 250.000 dikurangi 15.000 karena ada pengeluaran untuk perlengkapan sehingga menjadi 235.000 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, transaksi pertama yang dilakukan oleh pada harapan kita di bulan Mei ini adalah pada tanggal 1, yang dimana kas kecil ini dibentuk dengan mengambil uang tunai dari bank sebesar 250.000. Nah, meskipun uang tunainya itu diambil dari bank, tapi bukan berarti uang tunai tersebut adalah milik bank. Akan tetapi milik perusahaan dagang harapan kita yang disimpan di bank, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pencatatannya? Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel terkait jurnal metode dana tetap dan dana tidak tetap. Nah, metode dana tetap ataupun dana tidak tetap sama aja terkait pembentukan kas kecil, yang dimana kas kecil ini menjadi bertambah sebanyak 250.000, maka dari itu posisinya ada di debit. Sedangkan kas yang diambil dari bank atau kas perusahaan tersebut, itu menjadi berkurang sebanyak 250.000 sehingga berada di kredit. Nah, untuk pencatatan sendiri terkait kas ini bisa dicatat kas, atau bahkan bisa dicatat sebagai kas bank ya. Transaksi yang kedua itu dilakukan pada tanggal 5 Mei, yang dimana perusahaan membeli barang habis pakai atau peralatan ya sebesar 15.000. Bagaimana dengan entry jurnalnya? Nah, untuk metode dana tetap, karena dananya tetap, maka dari itu setiap pengeluaran yang dilakukan dan diambil dari kas kecil dana tetap tersebut tidaklah di-entry. Sehingga dana tetap tersebut akan di-entry ke dalam jurnal apabila ada pengisian kembali sesuai dengan nominal saldo yang telah dikeluarkan. Seperti itu ya. Nah, beda halnya dengan metode dana tidak tetap, yang dimana metode ini itu dananya bisa berubah-ubah, bisa kurang maupun lebih sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan dalam transaksi. Sehingga transaksi pengeluaran apapun itu akan selalu dicatat ya. Seperti halnya ini ya, di tanggal 5 Mei 2019, perusahaan dagang harapan kita itu telah melakukan suatu transaksi yang dimana
perusahaan tersebut membeli suatu perlengkapan sebanyak 15.000, maka dari itu perlengkapannya menjadi bertambah, posisinya ada di debit, dan kas kecilnya berkurang sebanyak 15.000, posisinya ada di kredit. Seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, sama untuk di tanggal 7 Mei itu dibayar biaya transportasi. Nah, biaya ini bisa menjadi beban ya. Menjadi beban apabila biaya tersebut dibayarkan setelah kita mendapatkan manfaatnya. Dan biasanya beban ini tuh dilakukan secara rutin. Transportasi barang ya. Transportasi barang itu berarti masuknya adalah beban karena kita mendapatkan dulu manfaatnya dari transportasi tersebut, baru kita bayarkan. Begitupun dengan biaya keamanan dan kebersihan. Biasanya kita dapetin dulu jasa dari keamanan dan kebersihan tersebut, baru kita bayarkan gitu ya. Berarti masuk ke dalam beban keamanan dan kebersihan. Nah, ini bisa dicatat sebagai beban lain-lain ya untuk di jurnal. Hanya saja mungkin nanti ketika masuk ke dalam tabel pencatatan kas kecilnya, kalian harus menyertakan keterangan beban lain-lain itu adalah beban apa gitu ya, keamanan dan kebersihan. Nah, kita coba transaksi yang tanggal 25 Mei ya, yang dimana dana kas kecil ini diisi kembali sebesar 50.000. Berarti sesuai dengan pengeluaran yang sudah dilakukan gitu kan. 15.000 tambah 20.000 adalah 35, ditambah 15 adalah 50.000. Nah, kemudian perusahaan dagang harapan kita ini mengisi kembali dana kas kecil sebanyak 50.000 sebagai pengganti dari yang sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, maka dari itu, untuk metode dana tetap itu akan dicatat. Kenapa? Karena sudah ada pengisian kembali. Jadi pencatatan jurnal dalam kas kecil pada metode dana tetap ini akan dicatat apabila sudah ada pengisian dana kembali ya. Sehingga pencatatannya seperti apa? Menyesuaikan dari apa yang sudah dikeluarkan ya. Yang dimana telah dikeluarkan atau telah dibeli perlengkapan gitu kan sebesar 15.000, beban transportasi sebanyak 20.000, dan beban lain-lain sebanyak 15.000. Kemudian apa yang dikeluarkannya? Kemudian yang dikrediti itu, ini mohon maaf ya, sebelumnya sempat keliru bahwa saya kalau tidak salah mencatat kas kecil, saya kalau tidak salah mencatatnya kas kecil, padahal seharusnya kas. Kenapa? Karena kas kecilnya itu tetap akan selalu 250.000. Yang berkurang itu adalah kas. Kenapa? Karena telah mengisi kembali dana kas kecil melalui kas gitu ya, yang diambil dari kas bank misalkan kayak gitu. Sehingga yang berkurangnya atau yang ada di kreditnya itu adalah kas atau kas bank gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan metode dana tidak tetap ketika adanya pengisian kembali dana kas kecil? Itu tinggal kita catat aja bahwa ada penambahan kas kecil sebanyak 50.000 dan kasnya berkurang sebanyak 50.000 yang diambil dari bank gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Oke, untuk kas kecil ini meskipun dananya relatif kecil tapi tetap butuh adanya bukti penerimaan kas. Karena dalam akuntansi sebelum dicatat itu kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu transaksi yang dilakukan melalui bukti dari transaksi tersebut, baik yang diterima maupun yang keluar ya. Ini ada contoh bukti transaksi kas keluar atau BKK, yang tadi BKM ya, bukti kas masuk. Nah, ini salah satu contoh dari voucher kas kecil. Voucher ini biasanya adalah bukti dari pengeluaran yang diambil dari kas kecil.